Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramadan selaku moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung aja. Materi sekarang yang tentang pengertian hadis dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar berserta contohnya. Oke, langsung ke materi pertama yang dibawakan oleh Putri Khairunisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai definisi dari hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata hadasa, yahrusu, hudusa, wahadasah, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, atau perkataan. Hadis secara istilah yang berarti hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Ini ke bawahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari hadis perkataan, yaitu atau yang biasa disebut dengan hadis qauliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma syarrahu ayyusata alaihi rizqahu aw yusta fi asarihi wal yasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari hadis perbuatan atau yang biasa disebut dengan hadis fi'liyah. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hazawaman fi iza ftataha shalah." Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia mengawali sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh hadis persetujuan atau yang biasa disebut dengan hadis takririyah. Contohnya, dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya dia berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dob, sejenis kadal besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah apa makanan tersebut." Maka para sahabat bertanya, "Itu daging dob ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku, Khalid, bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku, oleh sebab itu aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakan, sementara Rasulullah melihat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis sifat fisik Nabi. Contohnya adalah dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan contoh dari hadis sifat perilaku Nabi, dari Anas bin Malik berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Yang artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sinonim hadis ada as-sunnah, khobar,
dan asar. Sunnah secara bahasa artinya perjalanan yang diikuti, tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Kemudian sunnah secara istilah, menurut ulama al-hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syara yang menuntut pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Menurut ulama Mau'idhah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Kemudian khobar. Definisi khobar menurut bahasa, khobar diartikan an-naba yang artinya berita. Kemudian menurut istilah muhaddisin, khobar adalah ma jaa anin nabi wa ghairihi min ashabihi awit tabi'ina aw tabi'it tabi'ina aw man dunahum, yang artinya sesuatu yang datang dari nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Kemudian contoh dari khobar adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i, tabi'in, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, yang artinya siapa yang menghendaki dunia ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat ia harus berilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mahesa. Siapa, Mas? Selanjutnya ada definisi contoh, yaitu asal secara bahasa berarti al-baqi atau au-baqi atau sai, peninggalan atau bekas sesuatu. Yang kedua ada al-manqul, yang artinya yang dipindahkan dari Nabi. Dan menurut istilah asal adalah sinonim hadis, yang selanjutnya sesuatu yang disampaikan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Perkataan Hasan al-Basri tabi'in, salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah terkadang jadikan dia sibuk dalam hal-hal yang penting bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah rangkuman hadis dan sinonimnya. Hadis, Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Sunnah, Nabi dan para sahabat dan perbuatan. Khobar, Nabi dan selainnya, perkataan dan perbuatan. Atsor, sahabat dan tabi'in, perkataan dan perbuatan. Sekian dari saya. Saya kembali kepada moderator. Oke. Sekarang ada sesi tanya jawab. Masing-masing satu pertanyaan. Satu pertanyaan aja. Untuk mempersingkat waktu, 3 orang satu pertanyaan. Oke. Kami ganti. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan satu pertanyaan aja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna. Jadi saya akan bertanya, dan pertanyaan saya adalah
Bisakah Anda jelaskan bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih Ratna. Izin menjawab ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ratna tentang kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam. Para ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran menjadi sumber hukum Islam pertama, sedangkan kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi, hadis juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam lebih mudah memahami dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya, kedudukan hadis dalam Islam adalah hadis itu berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan menjadi pelengkap Al-Quran. Sekian jawaban saya. Bagaimana Ratna? Apakah puas? Terima kasih Putri atas jawabannya. Terima kasih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, selanjutnya kita tutup dengan selanjutnya terima kasih. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ifan. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih kepada semua saudara-saudara, sahabat-sahabati yang telah memberikan waktunya kepada kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangdur man qala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.